mulai belajar bertelur. Artinya bertelur itu belum normal ya, masih dalam tahap-tahap pembelajaran. Terus kemudian kita pindah mungkin kandang belum selesai, kandang baterainya seperti ini kan. Mungkin juga karena mungkin ada permasalahan lain, ternyata dia bertelur di kandang pembesaran. Nah, di kandang pembesaran ternyata dia bertelur kemudian dipindah. Apakah itu nanti stres Pak, ataukah dia nanti mogok Pak? Nah itu. Oke, halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Itu lagi ngawasi penetasan hari ini, nampaknya mulai berguyur menetas dari dua mesin 2000 kemarin ngisi ya. Itu mulai netas kawan. Jadi lagi sibuk ngawasi itu. Nah, itu lagi mulai penetasannya. Nah, kita awasi. Kemudian yang mesin atas juga itu mulai netas juga, sama-sama menetas ya. Itu dua mesin kapasitas 1000 berarti 2000. Yang itu yang disudut itu ada kecil di situ. Oke, kita bahas permasalahan kawan. Kita kembali ke kamera kita. Kita kembali ke sini. Di sini ada rekan kita yang menanyakan, ini dari mana ya? Bungsu Channel. Bungsu Channel, nggak tahu ini dari mana. Pak, kalau puyuh sedang mulai belajar bertelur, dipindah kandang, mogok nggak bertelurnya? Puyuh sedang mulai bertelur, dipindah kandang, mogok nggak? Mulai belajar bertelur, artinya bertelur itu belum normal ya, masih dalam tahap-tahap pembelajaran. Terus kemudian kita pindah mungkin kandang belum selesai, kandang baterainya seperti ini kan. Mungkin juga karena mungkin ada permasalahan lain, ternyata dia bertelur di kandang pembesaran. Nah, di kandang pembesaran ternyata dia bertelur kemudian dipindah. Apakah itu nanti stres Pak, ataukah dia nanti mogok Pak? Nah itu banyak proses di situ kawan. Kalau menurut pendapat saya pribadi ya, boleh ya kita berpendapat, terus kemudian kita mengajukan pengalaman saya mungkin sebagai pertimbangan ya. Kalau saya itu ya bukan ahlinya betul kawan. Saya ngonten seperti ini ya, kadang-kadang kita bercerita berdasarkan pengalaman saja. Jadi apa yang saya sampaikan itu memang realita pengalaman saya. Walaupun terkadang adalah sedikit dari netizen itu yang komentarnya itu agak pedas. Kalau itu saya nggak ambil pusing, nggak masalah lah. Kita kan pengalaman beda-beda. Yang komentarnya pedas juga kan prestasinya apa. Kalau memang ada pengalaman tentang puyuh, sampaikan ke kawan-kawan supaya bisa lebih sama-sama lebih belajar, sama-sama lebih maju gitu. Punya ilmu jangan dipendam sendiri. Punya ilmu itu jangan dipakai sendiri. Nanti di akhirat dipertanyakan kawan. Ilmumu kau dapat dari mana, kau gunakan untuk apa, kemudian kau kasihkan berapa persen. Nah, depan belakang kita ditanya kawan. Makanya kita berbagi pengalaman di sini. Jadi kalau menurut saya puyuh itu dipindah ke kandang petelur, ke kandang baterai. Sedangkan posisi puyuh itu masih baru belajar bertelur. Kalau menurut saya dua kemungkinan kawan, antara dia itu mogok dengan tidak ya. Tapi biasanya kalau menurut pengalaman saya kecil mogok, kecil kenyataannya. Kalau untuk mogok bertelur itu kecil kenyataannya. Karena apa? Pertama, saya pelihara rata-rata dari kecil, ya rata-rata dari DOG. Sehingga apa? Dari kecil saya rawat, saya asuh, saya beri makan, saya beri minum dengan kebiasaan saya. Mungkin di kandang itu mungkin kiranya kita tangannya agak kasar, kadang ya agak lembut gitu kan. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, dari saya merawat DOG sampai dia belajar bertelur, pernah belajar bertelur itu di kandang umbaran, di kandang pembesar. Kemudian saya pindah ke
kandang baterai itu pengalaman saya ya, tidak terjadi masalah. Tidak terjadi masalah. Terkecuali kalau kita beli puyuh itu yang siap telur. PST misalnya. Puyuh siap telur datang di kita usianya di 30-an 5 hari misalnya. Datang di kita, kemudian kita rawat di kandang umbaran. Begitu dia belajar bertelur semuanya, terus kita pegang satu-satu, kita naikkan mereka. Ada harapan mereka stres, ada harapan mereka mogok duluan. Itu biasanya seperti itu. Tapi ya nggak lama, biasanya nggak lama. Ada juga yang nggak stres, ada juga. Ada juga yang nggak mogok, ada juga. Ada juga yang sebagian mogok, ada juga. Cuman, kalau pengalaman saya dari DOQ, hingga seperti itu kejadiannya, biasanya tidak ada masalah. Karena saya dari DOQ. Kalau dari DOQ itu kan kebiasaan di kandang ini seperti apa, kan puyuh itu kan tahu. Lingkungannya mungkin tiap hari rame, ada yang lingkungannya tiap hari sepi. Itu kan dia lebih cenderung lebih tahu di situ karena dari lahir dia di situ. Gitu. Kalau pengalaman saya loh, nggak mogok. Kalau dari DOQ. Tapi kalau dari puyuh itu dari PST, puyuh siap telur di usia 35 hari ke atas, berkemungkinan biasanya mogok, kawan. Biasanya mogok. Ada juga yang tidak mogok, tetapi lebih cenderung mogoknya karena mereka terkejut. Gitu. Lain halnya dengan kita pelihara dari kecil, dari DOQ. Itu lain halnya, kawan. Jadi kalau kita pelihara dari DOQ, berkemungkinan besar tidak mogok. Tapi kalau kita beli sudah bertelur, berkemungkinan besar mogok, kawan. Ya, mungkin hanya itu, kawanku, kita berbagi pengalamannya di situ. Ini dari mana tadi ya? Nggak tahu ya, dari Bungsu Channel. Bungsu Channel 13691. Oke. Mungkin hanya itu ya, kalau menurut saya pribadi, kalau puyuhnya itu dari DOQ, kemudian kita rawat, kemudian belajar bertelur, terus kita pindahkan ke kandang, kalau menurut pengalaman saya yang sudah-sudah itu nggak mogok, kalau dari DOQ. Cuman kalau dari belinya sudah besar, belinya sudah siap telur, itu biasanya mogok dulu, tapi ya nggak lama. Ya, tapi pengalaman beda-beda, kawan, tiap kandang itu beda-beda. Ada yang mogok, ada yang enggak, ada yang enggak, ada yang mogok, itu beda-beda. Cuman kalau saya lebih baik dari DOQ-nya, kita rawat dari DOQ. Tapi kalau memang mau mogok juga biasanya nggak lama sih, nggak lama. Paling sekitar 5 harian, 4 hari itu biasanya dia pulih lagi. Ya, mungkin hanya itu teman-temanku, rekan-rekanku semuanya. Salam ceketer dari Jambi untuk kita semuanya. Sembari kita sama-sama belajar, sembari kita sama-sama menimba pengalaman. Oke, salam ceketer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.